Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Disdik Sampurasun. Ketemu lagi bersama podcast Sapa Disdik dan saya Raffi Akbar seperti biasa menghadirkan narasumber yang tentu sangat luar biasa, tidak kaleng-kaleng. Dan di bulan-bulan pertengahan tahun ini setiap tahun memang Disdik Jabar menggelar perhelatan ya. Ada perhelatan yang besar sekali, yaitu apalagi kalau bukan sekarang istilahnya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Dan setiap tahun ini menjadi konsen perhatian orang tua hampir seluruh masyarakat di Jawa Barat. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan Wakil Koordinator Panitia SPMB Jawa Barat 2025, yaitu Dr. Dian Peniasyani MND. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Ketemu lagi nih kita. Ini tiap tahun obrolan yang selalu menyedot perhatian orang tua ya, penerimaan siswa baru. Kalau tahun lalu kan istilahnya PPDB ya. Tahun ini memakai istilah SPMB. Oke. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu ya seputar ya Juknis, Juklak gitu-gitu. Dan seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Jabar ini menaungi untuk jenjang menengah atas ya Bu ya, yaitu SMA, SMK dan SLB ya. Nah, kita akan bedah Wargi Disdik dari mulai jalur-jalurnya, tahapan-tahapannya, kuota dan seterusnya. Nah, sebelum kita ke Juknis, nah Bu Dian, ini secara umum aja bahwa untuk dasar hukumnya masih sama ya untuk pergubnya gitu. Baik, terima kasih Kang. Jadi memang tahun ini kita lumayan ngebut ya. Ngebut. Karena kita sumber dasar utama, hukumnya adalah dari Peraturan Menteri. Dan itu Maret baru terbit ya. Baru beredar. 2 bulan lalu berarti, 3 bulan lalu. Maret. Dan di Peraturan Menterinya Mei harus sudah sosialisasi. Kita kurang lebih hanya ada waktu sebulan mempersiapkannya. Jadi cukup lumayan harus berlari gitu ya. Tapi pasti provinsi dalam ini siap ya Bu ya untuk Insya Allah ya. Nah, jadi informasi kita sudah menjabarkan dari peraturan menteri ini menjadi keputusan gubernur ya. Dari keputusan gubernur Jawa Barat itu dirinci lagi di keputusan kepala dinas pendidikan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. Ini akan kita obrolkan nih Wargi Disdik bahwa ini petunjuk pelaksanaan SPMB 2025. Ini kalau sekilas saya lihat dari Juknis Juklaknya masih sama ya, ada tahap 1, tahap 2 untuk SMA, SMK. Nah, oke Bu, kita boleh cerita untuk yang tahap 1 nih. Gimana nih urutan-urutannya nih? Mulainya kapan? Ya kan seperti itu. Jalur-jalurnya. Tahap 1 itu ya. Jadi kita akan memulainya tanggal 10 Juni. 10 Juni ya. 10 Juni ya. Ini pendaftarannya melalui daring atau online ya. Tapi kalau misalnya ada yang terkendala tidak bisa akses ke internet misalnya ya. Nah, itu ada beberapa alternatif ya. Yang kedua bisa juga menggunakan handphone ya. Ada aplikasinya. Jadi kalau yang dengan website tentunya ke website SPMB ya, Disdik jabarprof.go.id ya. Kemudian kalau yang dengan handphone menggunakan aplikasi Sapa Warga. Ya. Nah, kalau ada kesulitan tidak bisa akses, bisa datang ke sekolah tujuan. Jadi nanti akan dibantu oleh panitia untuk online-nya. Jadi untuk tahap 1 pendaftaran SPMB ini dimulai tanggal 10 sampai 16 Juni ya. Ada waktu sekitar 1 minggu ya. Kemudian jalurnya. Kita langsung ke jalurnya Bu. Iya, jalurnya di tahap 1 untuk SMA dulu ya. SMA ya, SMA itu ada jalur afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan murid berkebutuhan khusus ya. Kemudian dari kedua jalurnya adalah jalur mutasi. Jalur mutasi atau kalau dulu namanya jalur perpindahan tugas orang tua dulu ya. Sekarang namanya jalur mutasi. Tapi secara prinsip sama ya? Iya, sama ya. Jalur kemudian, mutasi. Ya, yang ketiga kalau dulu ada jalur zonasi, sekarang namanya jalur domisili. Nah, itu juga saya pengen nanya nih, jalur domisili sama zonasi itu. Iya, baik. Nanti ya, sebentar ya. Siap. Itu di SMA ya. Kemudian di SMK, hampir sama. Jalur afirmasi tadi bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan murid berkebutuhan khusus. Kemudian jalur mutasi tadi juga ya. Kemudian di SMK itu
ada yang namanya jalur persiapan kelas industri di tahap 1 itu. Oke, nanti kita bedah juga Bu ya. Ya, dan yang satu lagi di SMK itu ada jalur domisili terdekat. Itu di tahap 1. Oke. Gitu. Untuk yang SLB sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Iya, SLB itu tidak ada jalur-jalur ya, hanya disesuaikan bagaimana menurut pendapat ahlinya ya, atau psikolog atau ahli yang mendeteksi atau mendiagnosa jenis kebutuhan khususnya apa. Nah, nanti tentu memilih SLB yang sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya. Itu. Jadi secara umum sebetulnya jalurnya masih relatif sama ya dengan yang tahun lalu ya. Iya. Jenis jalur-jalurnya gitu ya. Kemudian untuk kota jalurnya Bu? Sekarang, kota jalur. Tinggal baik. kota jalur ya. Untuk di SMA ya. SMA ya, oke. Untuk di SMA itu jalur domisili dulu ya. Oke, domisili. Jalur domisili itu 35%. 35% ya. Ya, ya. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi ya, 30%. 30%. Ya. Jalur prestasi 30%. Jalur prestasi 30%, oke. Jalur mutasi 5%. Jalur mutasi 5%. Ya, itu di SMA ya. Kalau di SMK jalur domisili terdekat itu 10%. Ya. Kemudian jalur afirmasinya sama dengan SMA 30%. Jalur mutasinya sama 5%. Ya. Kemudian tadi kan ada jalur persiapan kelas industri, itu 20%. 20% ya? Ya, ini di tahap 1 dulu ya. Tahap 1 ini kita masih bicara tahap 1 nih. Oke. Nah, sedikit aja Bu, ini kalau untuk bisa diterangkan sedikit yang namanya jalur afirmasi gitu ya, kemudian jalur domisili itu gimana nih masyarakat memahaminya gitu? Iya, baik. Jalur domisili ya di SMA, ini satu jalur yang diperuntukkan bagi calon murid ya, kita sebut murid tahun ini ya. Calon murid yang domisilinya terdekat dari sekolah yang akan dituju. Nah, jadi artinya pendaftar itu harus memilih sekolah yang satu rayon. Jadi nanti misalnya Kota Bandung dibagi beberapa rayon gitu ya. Di dalam satu rayon itu ada beberapa kecamatan. Ya. Nah, si pendaftar harus tahu dulu kecamatan saya misalnya ya. Kecamatan saya adalah kecamatan misalnya adalah kecamatan Parongpong misalnya ya. Parongpong. Nah, berarti nanti domisilinya di Parongpong, cari sekolahnya juga yang satu rayon. Yang di dalam rayon itu ada kecamatan Parongpong. Yang satu kecamatan. Nah, baru nanti di situ ada beberapa SMA yang bisa dipilih. Jadi tidak untuk kalau misalnya lintas rayon, lintas kecamatan tidak diperbolehkan atau gimana tuh Bu? Jadi begini, kalau yang lintas kecamatan itu hanya untuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan atau berdekatan. Itu ditentukan, sudah ditentukan. Sudah ditentukan ya. Karena pembagian rayon itu kan dimusyawarahkan dulu. Di musyawarah kerja kepala sekolah dan cabang dinas, mereka yang menetapkan ya. Jadi ini yang kecamatan-kecamatan yang berdekatan atau berbatasan itu ditetapkan menjadi satu rayon. Seperti jadi misalnya boleh. Bandung sama Cimahi Selatan itu kan berbatasan tuh Bu. Nah, jadi nanti sudah ada daftarnya di daftar rayon. Misalnya tadi ya yang berdekatan dengan kecamatan Parongpong misalnya tadi ya. Itu kecamatan apa saja, ada daftarnya namanya daerah irisan di dalam tabel daftar rayon. Jadi selama ada di daerah irisan, si murid bisa mendaftar di situ. Betul, gitu ya? dianggap satu rayon. Dianggap satu rayon. Itu informasinya ada semua di website Disdik ya. Ada di Jadi ini juga harus dipahami oleh masyarakat Bu ya, bahwa ada yang namanya konsep rayon irisan itu ya tadi. Iya, yang kita sebut daerah irisan. Itu berarti daerahnya berbatasan. Ya, itu kalau yang ditetapkan menjadi satu rayon. Satu rayon. Oke. Jelas nih Bu kayaknya. Nah, gitu itu jalur domisili ya. Sekarang afirmasi ya. Afirmasi Bu, gimana Bu memahaminya? Afirmasi ini satu jalur yang diperuntukkan bagi satu keluarga ekonomi tidak mampu ya. Dari mana datanya? Ada dari dinas sosial itu ya. Keluarga ekonomi tidak mampu ini. Kemudian yang kedua bagi murid berkebutuhan khusus. Bisa di-breakdown lagi Bu. Berkebutuhan khusus itu kan ada dua jenis juga. Ada yang disabilitas ya, yang terkendala ya. Kemudian ada juga cerdas istimewa, bakat istimewa. Oke. Ya, tentu, itu nanti dibuktikan oleh misalnya dari psikolog, dari apa gitu? Iya, jadi kalau kemiskinan tentu bukti-buktinya adalah memiliki dokumen ya
program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Ya. Jadi misalnya apakah itu kartu keluarga harapan dan sebagainya, kartu sembako murah. Jadi program penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah pusat ataupun daerah itu ada kartunya. Atau juga kita nanti verifikasi ya, kita periksa dia harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya gitu. Nah kalau yang murid berkebutuhan khusus, kalau disabilitas ya boleh dibuktikan dengan kartu disabilitas, ada ya? Oh, ada ya? Ada ya. Itu yang menerbitkan? Yang menerbitkan Kementerian Sosial ya. Atau kalau tidak yang ini wajib ini surat hasil diagnosa dari ahlinya ya. Misalnya jenis kebutuhan khususnya apa gitu. Nah itu ada keterangannya nanti dari ahli ya. Dari ahli ya? Ya bisa itu tenaga medis, bisa psikolog atau dari resource center. Resource center itu adalah SLB ya, SLB yang memang bisa melakukan penilaian atau diagnosa. Jadi artinya juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa murid disabilitas, misalnya untuk tadi yang satu lagi yang disabilitas secara itu bisa sekolah di umum juga kan? Bisa itu juga. Betul. Kan artinya paradigma selama ini kan disabilitas ke SLB kan tidak gitu ya, artinya bisa di sekolah umum juga gitu. Asal jadi jelas ya, surat rekomendasi dari ahlinya, apalagi kalau masuk SMK. Gitu ya, harus ada rekomendasi dia sesuai dengan kebutuhan khususnya itu cocoknya di bidang keahlian atau program keahlian apa gitu. Itu yang jalur afirmasi. Ya. Kemudian, jalur yang berikutnya masih di tahap 1 ya. Tahap 1 Bu, mutasi. Mutasi. Itu kayaknya mudah dipahami tapi boleh diterangkan sedikit. Iya baik. Ya, dulu kan namanya perpindahan tugas orang tua. Ya. Jadi jalur ini diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Jadi domisilinya itu berpindah si murid ini karena mengikuti perpindahan tugas orang tua ya. Misalnya nih, misalnya semula orang tuanya dinasnya di Jakarta. Pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Nah si anak juga kan ikut pindah ke Bandung. Nah itu bisa menggunakan jalur mutasi. Meskipun secara KTP atau KK mungkin mesti sana tapi ada keterangan gitu. Iya ada keterangan. Jadi persyaratannya yang pertama adalah ada surat keterangan dari pimpinan instansi ya, ayahnya berpindah bertugas, gitu. Kedua adalah surat keterangan perpindahan domisili dari aparat setempat ya, RT atau RW gitu. Yang menyatakan memang si anak ini ya atau keluarga ini yang di dalamnya ada si anak itu berpindah domisili ke situ karena tugas orang tuanya gitu. Berarti perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat tadi ya dari tempat kerja orang tuanya itu gitu ya, sama dari aparat setempat ya. Ya, dan jalur mutasi ini bisa diperuntukkan juga bagi anak guru. Ya, anak guru diprioritaskan tentu anak guru yang bertugas di tempat tersebut. Gitu. Kemudian yang tadi sudah ya domisili afirmasi. Sudah. Kemudian ini Bu jalur prestasi persiapan kelas industri. Ya baik di SMK itu ya. SMK ya. Di SMK. Nah di SMK ada yang namanya jalur persiapan kelas industri. Ya. Jadi jalur persiapan kelas industri ini diperuntukkan bagi murid yang memang akan memasuki SMK, gitu ya. Nah itu SMK-nya itu belum memiliki kerjasama dengan industri, gitu ya. Nah boleh juga itu bagi SMK yang sudah memiliki kelas industri. Ya jadi di situ seleksinya bagaimana itu ya. Itu, nah itu tentu kalau ini dulu persyaratannya dulu. Persyaratan dulu secara umum kan di SMA SMK sama ya, ada ijazah ya. Kemudian kartu tanda penduduk KTP orang tua, kartu keluarga gitu ya. Kemudian nilai rapot. Nilai rapot itu 5 semester yang akan diperhitungkan 5 semester ya. Nah, di persiapan kelas industri, nah kalau yang ini yang akan dilihat 5 mata pelajaran di dalam masing-masing semester itu ya. Mata pelajaran itu menyangkut bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, IPA, IPS. Nah, 5 mata pelajaran ini nanti dibobotkan, ada pembobotan masing-masing mata pelajaran itu. Tergantung nanti bidang keahlian atau program keahlian yang dipilih gitu. Nah, setelah dibobotkan, nanti tiap semester dihitung rata-ratanya. Setelah rata-rata 5 semester ada,
ditotalkan baru diperingkat. Nah, itu yang jalur persiapan kelas industri. Baik Bu. Nah ini di SPMB kali ini juga wargi Disdik nih juga sekalian saya nanya mumpung ada ahlinya ya. Ada yang baru katanya di 2025 yaitu tes terstandar itu Bu ya. Ada kemampuan literasi dan numerasi, lalu juga ada prestasi kepemimpinan ketua OSIS gitu ya, ketua regu. Ini juga buat saya baru ini. Ini di tahap 1 atau di tahap 2? Di tahap 2. Oh tahap 2 nanti, tahap 2 ya. Di tahap 2. Oke, tahap 1 untuk yang tanggal 10 sampai 16 Juni Bu, ada lagi Bu yang bisa disampaikan untuk diketahui oleh warga, oleh masyarakat. Ya, untuk SMA dulu ya. Jadi SMA itu kan tahap 1 domisili ya. Domisili ya, oke. Tadi dengan kuota 35%. 35 ya. Dasar seleksinya adalah jarak tentunya jarak terdekat. Ketika nanti misalnya ada beberapa anak di batas kuota ya, misalnya kuotanya misalnya 100 nih. Di 100, 101, 103 itu ada yang jaraknya yang sama. Ya kan bisa jadi bisa sama ya. Itu gimana Bu? Itu akan dilihat lagi, diseleksi lagi berdasarkan namanya kemampuan akademik. Jadi dari nilai rapot dilihat ya. Jadi nilai rapotnya tiap semester untuk SMA nih seluruh mata pelajaran ya. Dirata-ratakan, baru nanti rata-rata 5 semester ini dijumlahkan. Setelah itu baru diperingkat. Nah itu kalau tadi ada jarak yang sama. Kalau usia nggak dipertimbangkan Bu? Usia? Itu baru nanti kalau nilainya masih sama juga, gitu ya. Baru usia. Tapi yang terakhir yang itu dipilih usia tertinggi, yang tertua. Ya, usia. Ya, itu yang domisili. Kemudian tadi afirmasi KTM. Ya, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu hanya 25% ya. Kemudian tentu saja dasar seleksinya adalah jarak. Ini ketika ada yang sama juga di batas kuota akan diseleksi lagi berdasarkan usia tertua. Ya. Kemudian masih afirmasi tadi disabilitas ya atau cerdas istimewa bakat istimewa. Cerdas istimewa ya. Nah tentu ini yang utama adalah kesesuaian hasil diagnosanya dulu ya. Baru nanti dipertimbangkan, kalau tidak sesuai ya diarahkan ke SLB yang sesuai begitu ya. Berarti untuk di jalur tahap 1 poin-poin pentingnya sepertinya sudah disampaikan Bu ya untuk masyarakat. Iya sudah. Dan itu semua istilahnya petunjuk pelaksanaannya ada di, sekali lagi bisa diinformasikan Bu di disdik.jabarprof.go.id betul Bu ya? Website ya. Oke, langsung di klik aja. Sebetulnya medianya banyak. Banyak kan? Ada aplikasi Sapa juga. Warga bisa Download aplikasi Sapa Warga, udah bisa juga. Iya bisa. Oke. Ya. Itu di tahap 1 tahap 1 ya. Sekali lagi diinformasikan tahap 1 di mulai tanggal 10 sampai 16 Juni 2025. Catat tanggalnya. Pilihan sekolahnya Kang, jangan lupa. Pilihan sekolahnya gimana Bu? Misalnya di jalur domisili di SMA ya. Itu boleh memilih 2 negeri 1 swasta. 2 negeri 1 swasta, berarti 3 sekolah ya? 3 sekolah. Tapi untuk swastanya harus swasta yang mendaftar di sistem ya, karena tidak SPMB semua swasta yang mendaftar. Dan itu kalau yang muridnya memang bersedia disalurkan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau tidak bersedia ya hanya memilih 2 negeri saja. Gitu, boleh ya. Tapi berarti minimal 2 berarti milih ya? Iya. Sampai 3 maksimal. Itu berlaku untuk SMK juga? Ya, nah itu untuk SMK kita sebutnya bidang keahlian, beda lagi ya. Bidang keahlian, ya. Oke. Nah jadi kalau di SMA baik domisili, kemudian afirmasi, mutasi itu semuanya sama, 2 negeri 1 swasta. Kalau bersedia disalurkan ke swastanya. Ya. Kalau tidak hanya 2 saja. Nah sekarang di SMK nih tahap 1 ya. Di SMK itu untuk jalurnya ya, untuk jalurnya kan tadi ada domisili terdekat. Domisili terdekat ya. Ya, kuota 10%. 10% betul. Ya itu tentu saja ini dasar seleksinya adalah jarak terdekat. Yang rayonisasi tadi itu ya betul. Oh tidak, SMK nggak pakai rayon-rayon. Oh, jarak terdekat aja gitu ya. Iya, nanti diukur kan jaraknya. Iya, betul paham. Karena sesuai dengan bakat keahliannya ya. Iya. Ya. Jadi domisil terdekat di SMK ini dasar utamanya adalah jarak terdekat, tanpa ada rayon-rayon ya, bebas gitu. Yang penting jaraknya itu ya terdekat. Kemudian kalau nanti misalnya jaraknya sama antara beberapa siswa di batas kuota, baru nanti dilihat total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, dan itu adalah 5 mata pelajaran tadi. Yang tadi ya. Ya. Kalau masih sama kalau lagi masih sama juga baru usia. Baru usia. Nah, pilihan sekolahnya bagaimana untuk
SMK jalur domisili terdekat bisa memilih 2 bidang atau program keahlian. Ya. Berbeda atau sama, Bu? 2 bidangnya itu? Bisa beda. Bisa boleh beda ya? Boleh beda ya. Pada SMK negeri yang sama. Gitu. Bidang program keahliannya 2, boleh 2 gitu. Tapi sekolahnya sekolahnya 1. Sekolahnya 1. Ya. Oh, tapi bidangnya boleh milih 2. Iya. Baik. Gitu ya. Kemudian yang afirmasi. Yang afirmasi tadi kan hampir sama dengan SMA ya. Kurang lebih sama ya. Keluarga ekonomi tidak mampunya 25%, disabilitas dengan cerdas istimewanya 5%, dasar seleksinya adalah tentu KETM ini jarak ya. Sama ya. Kemudian kalau ada jarak yang sama pada batas kuota baru usia tertua dilihat. Ya. Kemudian jalur mutasi, Bu? Sebentar. Pilihan ininya dulu, pilihan sekolah. Oh, pilihan sekolah ya, afirmasi. Untuk afirmasi, nah ini agak lain, ini dikasih lebih lagi nih ya. Jadi pilihan atau bidang keahlian atau program keahliannya bisa 3. 3 sekolah. 3 bidang. 1 sekolah 3 bidangnya. Oke. SMK-nya bisa negeri atau swasta. Boleh milih 3 bidang keahlian ya. Ya, gitu ya. Kemudian yang mutasi, nah ini di SMK ya. Tadi kan mutasi itu perpindahan orang tua dan anak guru ya. Ya. Kuotanya hanya 5%, perpindahan tugas orang tuanya 2%, anak gurunya 3% gitu ya. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua tentu jarak yang dasar seleksinya, yang jadi dasar seleksinya ya. Sama ini kalau di beberapa siswa pada batas kuota jaraknya sama, dilihat usia tertua ya. Baik. Lalu pilihan sekolahnya 2 bidang atau program sama. Keahlian ya pada SMK negeri yang sama. Baik. Gitu. Kemudian kemudian berikutnya persiapan industri ya. Ya. Itu kuotanya 20% ya. Kemudian dasar seleksinya apa? Ini adalah dilihat dari nilai rapot yang tadi yang 5 mata pelajaran ya. Lalu dibobotkan dulu. Ya, setelah dibobotkan tergantung bidang keahlian dan program keahliannya baru dirata-ratakan, total rata-rata 5 semester ini baru diperingkat. Baik. Nah, pilihannya programnya bidang keahliannya maupun program keahliannya itu 2 ya, 1 sekolah ya, boleh pilih 2 ya. Pada SMK negeri yang sama. Nah, itu yang di tahap 1 ya. Tahap 1 yang akan dilaksanakan pendaftarannya dari tanggal 10 sampai 16 Juni. Baik. Ya. Tahap 1 sepertinya sudah tersampaikan semua ya Bu ya informasinya. Kemudian langsung aja nih Bu kita ke tahap 2 ya Bu ya. Ke tahap 2. Saya informasikan juga ya. Gimana Bu? Untuk di tahap 1 itu jangan lupa persyaratannya ya. Harus dari sekarang dipersiapkan dan nanti diupload kan waktu pendaftaran ya ke website. Di review lagi Bu persyaratan yang harus disiapkan nih buat yang persyaratan umum dulu ya. Persyaratan umum tentu ijazah. Ya. Kalau ijazah belum terbit nanti ada surat keterangan kelulusan dari sekolah ya. Kemudian KTP orang tua, kartu keluarga, kemudian rapot ya. 5 semester. Itu semuanya dipindai atau di-scan ya. Nanti di-upload di website ya gitu. Kemudian gimana Bu? Untuk tahap 1 ada lagi Bu atau sudah lengkap nih? Iya, tahap 1 itu nanti setelah setelah submit ya. Setelah submit itu ada masa yang namanya masa sanggah atau masa ya. Di masa ini artinya kalau orang tua sudah mendaftar, sudah submit ya ke website, sudah di-input semuanya, tolong dilihat juga karena kalau ada data yang salah itu misalnya orang tua menginputnya misalnya 6 gitu ya. Ternyata dari rapot yang di-upload itu nilainya misalnya 8. Itu kan gak sesuai ya yang di-input dengan dokumen. Nah, itu harus diperbaiki kan. Nah, maka di masa sanggah ini harus menghubungi sekolah yang dituju untuk perbaikan ya. Atau di masa sanggah itu sekolah yang menemukan kesalahan nanti dikontak orang tuanya. Artinya pada saat pendaftaran ini harus selalu standby ya. Alat komunikasinya kalau ada yang harus diperbaiki gitu ya. Dan orang tua juga memeriksa kembali yang diinput dengan dokumen ya sesuai tidak gitu ya. Untuk pengumumannya Bu tahap 1? Nah, pengumumannya jadi ini akan
kita mulai tentu saja setelah di verifikasi ya. Setelah diverifikasi ada yang namanya tadi masa sanggah ya. Dan setelah mulai rapat di Dewan Guru di sekolah masing-masing dan sebagainya, 19 Juni akan diumumkan. 19 Juni. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa ya. 19 Juni itu diumumkan. Kemudian harus daftar ulang ya. Kalau sudah melihat anak saya lolos, misalnya diterima gitu ya. Daftar ulangnya tanggal 20 dan 23 Juni. Itu daftar ulang ya, untuk ya, tahap 1 hari, ya. Gitu ya. Nah, kalau tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Gitu. Jadi harus diperhatikan tanggal itu ya. Baik. Kemudian kalau yang katakanlah tidak lolos nih tahap 1 gitu. Si murid bisa ikut tahap 2. Baik gitu ya. Misalnya tidak lolos di pilihan ke-1 dulu ya, karena tadi kan ada 3 pilihan ya, misalnya dengan swasta. Itu oleh sistem akan dialihkan dulu ke pilihan kedua. Di pilihan kedua nanti diseleksi lagi ya. Lolos tidak ya setelah di peringkat. Kalau juga tidak lolos di pilihan kedua, dilimpahkan oleh sistem ke pilihan ketiga. Di pilihan ketiga diseleksi lagi gitu ya. Nah itu prosesnya oleh sistem. Tapi artinya di tanggal pengumuman itu sudah final atau? Sudah final. Berarti sudah melalui sistem tadi ya? Iya, oleh pilihan sistem 1, pilihan 2, otomatis. Ya. Baik. Setelah diverifikasi atau diperiksa ya sudah tidak ada masalah oleh panitia sekolah, kan itu langsung masuk ke sistem, langsung itu di peringkat gitu ya. Jadi verifikasinya itu yang harus kita mau bersabar, karena itu kan dicek satu persatu gitu ya. Banyak yang daftar nih. Iya gitu ya gitu. Nah itu jadi kalau misalnya tidak diterima di tahap 1 itu boleh mendaftar lagi di tahap 2. Sebaliknya kalau sudah diterima di tahap 1 baik di pilihan manapun, itu tidak bisa mendaftar lagi tahap 2 karena akan terkunci. Ya, gitu, terkunci. Ya. Kalau mau tidak jadi diambil tahap 1 harus mengundurkan diri dulu ke sekolah yang menerima, gitu ya, harus ada laporan tertulis, baru nanti oleh panitia sekolah dikomunikasikan ke pengelola sistem, baru bisa daftar lagi di tahap 2. Gitu. Baik. Gitu, ya, gitu. Kita lanjut tahap 2 nih Bu ya, baik kayak sepertinya untuk tahap 1 sudah lengkap sekali informasinya. Dan tahap 2 SPMB ini Wargi dimulai tanggal 24 Juni ya Bu ya. Mulai 24 Juni sampai 1 Juli. 1 Juli, ya betul. Baik Bu, ini untuk jalur-jalurnya sepertinya lebih sedikit ya untuk tahap 2 ini. Baik Bu, bisa dijelaskan Bu untuk SMA, SMK. Untuk SMA dan SMK kalau penamaannya sama ya. Jalur prestasi akademik dan non-akademik ya gitu. Bedanya tentu ya ada bedanya. Kalau di SMA kita secara umum dulu ya, jalur prestasi akademik itu ada yang berbasis nilai raport, dan tes terstandar. Ya. Oh itu yang baru Bu ya, tes terstandar itu. Yang barunya tahun ini. Jalur ini masih akademik ya, prestasi nilai raport, dan yang kedua jalur prestasi kejuaraan. Ya dari piagam-piagam yang diperoleh dari kejuaraan. Dan itu juga sama nanti melibatkan tes terstandar. Itu akademik ya, masih akademik ya? Akademik ya. Nah, berikutnya yang non-akademik di SMA. Ada prestasi kejuaraan non-akademik ya. Seperti seni atau budaya, olahraga dan sebagainya ya. Tapi plus sama nanti penilaiannya juga melibatkan tes terstandar. Dan yang kedua ini yang baru nih. Yaitu? Ada prestasi pengalaman kepemimpinan. Ya, itu jadi kalau siswa atau murid ini adalah mantan ketua OSIS ya, ketuanya aja Bu, atau bendahara boleh nggak Bu? Ya, dan atau dia itu pimpinan regu utama pasukan penggalang di Kepanduan ya, atau kita sebut Pratama. Itu juga bisa mendaftar di jalur prestasi kepemimpinan. Jadi untuk yang pengurus OSIS ya, sama yang bukan pengurus ketua ya, baru ketua ya Bu ya, ketuanya saja ya, dan Kepanduan juga hanya Pratamanya saja. Ketua regu utamanya. Ya, baik. Ya, baik Wargi Distrik. Sekarang kita lanjut ke yang tadi masih di jalur prestasi tahap 2 ini ada yang baru ya Bu ya, yaitu tes terstandar tadi. Saya pengen menggali lagi di situ. Itu nanti secara teknis gimana tuh Bu? Tes terstandar bagi murid baru itu. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi tes terstandar ini hanya diberlakukan
bagi murid yang mendaftar jalur prestasi pada SMA. Ya. Oh SMA ya? SMA. Okay. Prestasi apa? Semua prestasi, baik akademik maupun non akademik gitu ya. Baik. Jadi di dalam dasar seleksinya nanti ada pembobotan jalur prestasi apapun, di mana nanti 50%-nya adalah dari hasil tes terstandar. Ya. Nah, tes terstandar ini dilaksanakan ya dalam upaya memberikan penilaian yang lebih terstandar ya gitu dibandingkan komponen lain yang bisa bervariasi kan gitu. Nah, apa saja yang diujinya itu meliputi kemampuan atau kompetensi literasi ya, kemampuan membaca anak itu, memahami bacaannya dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam soal itu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi numerasi. Ya. Kemampuan dia memahami bagaimana operasi-operasi yang berhubungan dengan angka-angka ya, numerik ya. Kemudian diberikan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam soal itu gitu. Baik. Nah, itu jumlah soalnya yang kompetensi literasi 15, kompetensi numeriknya 15 dalam bentuk soalnya pilihan ganda ya. Diberi durasi nanti 90 menit gitu. Nah, ini kapan diujikannya? Nah, nanti setelah pendaftaran, dia sudah submit ya. Persyaratan. Di websitenya persyaratan sudah dimasukkan dan sebagainya sudah disubmit tuh masuk ke sistem. Nanti kan dia mencetak bukti pendaftaran ya. Nanti di bukti pendaftaran itu akan tertulis dia tes terstandarnya misalnya hari apa, tanggal berapa, sesi berapa. Nah, di mana tempatnya? Yaitu di sekolah pilihan 1. Oke. Waktu mendaftar ya. Nah, bagaimana bentuk tesnya? Itu berbasis web. Jadi anak-anak membawa handphone sendiri atau laptop boleh gitu ya. Datang ke sekolah tempat mendaftar pertama, tujuan pilihan pertama. Kemudian nanti ada ruang-ruang khusus dengan pengawasan dari guru di sana. Mereka mengerjakan di ruang tersebut. Jadi tidak di rumah. Ya. Tidak di rumah. Tentu salah satunya juga untuk menjaga objektivitas penilaian ya. Dan nanti anak bisa melihat langsung berapa skornya gitu. Nanti itu akan ditambahkan sebagai dasar seleksi 50%-nya itu untuk menjadi pertimbangan seleksi di jalur prestasi tersebut. Berarti ini yang sistem yang baru ya di 2025 di SPMB ya? Ya. Karena tahun lalu nggak ada. Kalau tahun depan, kalau tidak salah kan sudah ada tes dari tingkat nasional ya, pengganti UN ya. Itu bisa jadi tahun depan tidak ada tes terstandar ini gitu ya. Gitu. Baik, itu yang tadi yang SMA Bu ya? Ya, SMA. Kalau yang SMK Bu? Nah, kalau SMK itu tidak ada tes terstandar ya. Tidak ada tes terstandar. Jadi jalur prestasi nilai rapot tadi ya di SMK ya di kejuruan nih sekarang ya. Itu didasarkan kepada pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dari mata pelajaran yang 5 tadi, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik gitu. Ya, nah itu yang di jalur prestasi nilai rapot, tidak ada tes terstandar ya. Kalau kejuaraan akademik juga hanya dilihat dari skor piagamnya. Nah, ya saya mengingatkan juga sekalian bagi masyarakat ya. Jadi kalau menggunakan jalur prestasi non akademik ya dari kejuaraan gitu ya, pilihlah yang prestasinya itu berjenjang ya, misalnya pernah mendapat kejuaraan tingkat kota, misalnya atau kabupaten, provinsi, nasional. Karena kalau berjenjang itu skornya nanti ditambahkan, ya. Kemudian prestasi kejuaraan itu yang non akademik ya, itu hanya yang dapat dipertimbangkan adalah yang 3 tahun paling lamanya. Paling lama 3 tahun. Ya, berarti yang terakhir 2022 ya. Kelas 7 ya. Kelas 7 89. Ya, di situ ya. Itu paling lamanya ya itu. Baik. Kemudian jalur prestasi di SMK di kejuaraan ya sekali lagi termasuk yang non akademik ya, yaitu kejuaraan non akademik dan kepemimpinan, ketua OSIS dan Pratama. Itu semuanya tidak ada tes terstandar. Tidak ya. ada. Jadi hanya berdasarkan
piagamnya, perhitungan piagam. Kalau yang ketua OSIS sama ketua Pratama tadi keterangan dari sekolah, ya kepala sekolah. Dari pembina OSISnya itu mungkin ya. Baik. Nah, saya tambahkan ya, kalau di SMK gitu ya, SMK itu bisa jadi ada persyaratan tambahan untuk SPMB-nya. Yaitu Bu? Misalnya dia itu mengadakan tes, misalnya minat dan bakat ya, atau persyaratan tes kesehatan ya. Misalnya nih bidang keahlian atau program keahlian, misalnya yang berhubungan dengan tekstil misalnya, atau kelistrikan. Boleh buta warna gitu tidak ya? boleh buta warna misalnya, karena memang itu harus dipenuhi. Nah itu bisa jadi di SMK itu. Di sekolah masing-masing tesnya, atau kita bawa surat dari dokter atau gimana? Dari dokter. Oh, dari bisa dokter. Dari dokter bisa ya. Keterangan bebas buta warna misalnya seperti persyaratannya itu. Ya. Jadi di SMK program bidang keahlian apa saja yang ada tambahan itu tergantung bidang atau program keahliannya. Dan itu semua ada di informasinya, sudah ada nanti di website itu ya. Yang butuh surat tambahan apa nih yang harus ada gitu ya. Persyaratan tambahannya apa itu tergantung bidang atau program keahlian dari SMK yang bersangkutan. Ya, jadi bisa ada bisa tidak. Ya. Gitu kan? Tergantung bidang minat bakatnya ya. Ya. Baik. Kalau untuk SLB secara umum masih sama Bu ya dengan masih sama. Jadi SLB tergantung kebutuhannya dan langsung pilih aja sekolahnya. Hanya perlu diingatkan mungkin yang SLB ya. Di SLB itu kan memang boleh mendaftar ke sekolah umum. Baik. Ya. Tetapi kepada masyarakat, kepada orang tua nih, jangan lupa tetap memperhatikan hasil penilaian dari ahli tadi ya. Nah, misalnya anak itu berkebutuhan khususnya apa gitu ya. Iya. Nah, kalau ke SMA misalnya daftarlah di jalur afirmasi. Dia jangan daftar jalur domisili atau yang lain-lain, tapi ke jalur afirmasi. Khusus, afirmasi. Karena itu di situ khusus untuk murid berkebutuhan khusus. Iya. Kalau mau daftarnya ke SMK yang umum, juga tadi sekali lagi harus ada di surat keterangan dari ahlinya itu yang menjelaskan dia direkomendasikannya ke bidang atau program keahlian apa. Baik. Karena harus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Iya. Gitu. Untuk yang SLB begitu ya? Ya. Mudah-mudahan sudah jelas nih. Untuk yang tahap 2 sekali lagi informasinya mulainya tanggal 24 Juni ya Bu ya? Ya. Sampai tanggal 1 Juli. Untuk pengumumannya Bu di tanggal berapa nih tahap 2? Tahap 2 ya. Ya, untuk tahap 2 ini sama ya. Tadi ada tahap verifikasi dulu. Ada tahap masa sanggah sama ya Bu ya? Sama, karena memang harus diperiksa dokumennya. Kalau ada kesalahan itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Kan ya. Mungkin penetapan titik koordinat yang salah dan sebagainya ya. Jadi tahap 2 itu pendaftarannya adalah tanggal ya 24 Juni sampai 1 Juli pendaftarannya ya. Kemudian juga itu diperiksa dokumennya oleh sekolah, diverifikasi, lalu ada masa sanggah juga ya sama dari 24 Juni sampai 2 Juli. Nah, 2 Juli itu lalu ada persiapan di sekolah itu untuk pelaksanaan tes terstandar ya. Dan tes terstandarnya 3 sampai 4 Juli. 3 sampai 4 Juli tes terstandar. Okay. Ya. Kemudian 7 Juli itu susulan kalau ada yang sakit misalnya. Untuk tes terstandarnya. Terstandarnya ya. Misalnya ada yang sakit atau ada keluarga yang meninggal atau apa hal-hal yang memang tidak bisa dihindari ya. Berarti masih diberi kesempatan di tanggal 7 ya, 7 Juli. Nah, baru akan rapat Dewan Guru untuk penetapan tanggal 8 Juli. Baik. Dan pengumumannya 9 Juli. Lalu daftar ulangnya 10 sampai 11 Juli. Baik. Ya. Dan tahun ajaran baru akan dimulai 14 Juli atau pertengahan Juli. Wah, sudah lengkap nih ya. Tahap 1, tahap 2 panjang dan sangat detail nih dari Bu Dian. Baik Bu, untuk di SPMB 2025 ini kan kita udah bisa masalah jalur, kemudian apalagi Bu yang himbauan secara umum deh untuk masyarakat atau para orang tua ya gitu ya. Himbauan saya yang pertama, jangan meminta bantuan pihak ketiga ya di dalam pendaftaran untuk putra-putrinya. Setahun sekali lah orang tua terjun langsung ya, cari informasinya bisa di sekolah asal di SMP, MTS ya, karena sekolah asal itu juga mendapat sosialisasi dari jenjang menengah dari SMA atau SMK terdekat gitu ya.
Atau bisa bertanya ke sekolah tujuan yang diinginkan, bertanyanya buka website atau sapa warga jadi info. Kemudian saya sarankan sekali lagi jangan meminta tolong pihak ketiga, langsung saja orang tua itu harus hati-hati. Kemudian dari sekarang dokumennya dikumpulkan, jangan sampai pada saat ini kan sekarang sudah boleh mengupload dokumen gitu. Kalau yang sudah siap sudah siap di-scan semuanya Bu ya? Iya, sudah bisa. Tapi belum memilih sekolah baru upload dokumen saja. Nah, itu kan perlu waktu mengumpulkan dokumen-dokumennya mempertimbangkan gitu. Boleh lihat dulu sekolah yang dituju, tanya-tanya atau di website ada profil sekolah bisa dilihat gitu. Pertimbangkan. Jadi artinya jangan sampai pemilihan sekolahnya juga harus sesuai anak kita itu kelebihannya apa gitu. Betul. Apakah lebihnya karena dekat domisilinya atau punya nilai rapot yang bagus gitu atau misalnya punya prestasi Nah itu tolong dipertimbangkan supaya tidak terburu-buru untuk memilih jalur gitu ya. Baik. Itu juga tadi yang menarik buat saya. Orang tua sekarang sebaiknya jangan meminta ke pihak tolong tanda petik ke pihak ketiga. Urus sendiri toh informasinya sudah jelas dan mudah sekarang gitu ya. Di sekolah asal, di sekolah tujuan atau bisa kunjungi websitenya Disdik, di aplikasi Sapa Warga semuanya sudah sangat detail. Ini demi untuk mencapai SPMB yang objektif Bu ya, transparan, akuntabel dan berkeadilan kan gitu ya. Tidak diskriminatif juga kan gitu. Jadi mohon maaf nih, motong nih. Gimana Bu? Karena dari hasil kajian SPMB sebelum-sebelumnya, kalau ada yang minta tolong ke pihak ketiga, dia bisa mengatakan siap Bu, pasti diterima gitu. Padahal kan bukan keputusan dia itu sistem kan gitu ya, gitu. Apalagi kalau sampai terjadi komersialisasi. Ya. Baik Bu Dian, sepertinya obrolan kita sudah sangat lengkap nih Bu ya untuk SPMB. Semoga SPMB 2025 ini lancar ya Bu ya. Amin. Dan tentunya juga semua orang tua yang anaknya atau putra putrinya juga sudah waktunya masuk di jenjang menengah juga lebih aware lagi ya untuk mencari informasi mumpung masih ada waktu, karena di tahap 1 sekali lagi diinformasikan mulai tanggal 10 Juni ya. Dan tahap 2 24 Juni. Kalau kita ngitung hari ini sekarang tanggal 2 berarti masih ada waktu lah untuk cari informasi sebanyak-banyaknya dan persiapan. Barangkali obrolan kita harus disudahi dulu Bu ya, dan mudah-mudahan nanti di sesi atau di waktu lainnya kita gali lagi SPMB. Oh iya, saya tambahkan. Boleh Bu, apalagi Bu? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kan ada di sana di website ya, boleh. Ada kanal-kanal untuk pertanyaan. Baik, untuk apapun ya bagi masyarakat ya. Betul ya. Sekali lagi di website atau di Sapa Warga ada. Jadi sekali lagi saya informasikan bagi masyarakat untuk bertanya apapun gitu ya. Apapun yang terkait SPMB bisa klik website disdik.jabarprof.go.id ya, betul Bu ya? Atau di aplikasi Sapa Warga, download aja. Di situ mau nanya apapun ada. Jadi nggak ada alasan lagi udah terang atau nggak tahu syarat-syaratnya, semua sudah lengkap di situ. Bertanya bisa. Baik itu tadi Sapa Warga jadi saya jadi mau daftar Sapa Warga nih ya. Wargi Disdik. Saking semangatnya nih pengen download aplikasi Sapa Warga saya tuh. Kalau gitu sekali lagi saya juga memberikan himbauan juga nih buat masyarakat, buat orang tua terutama. Yuk kita sukseskan, kita lancarkan SPMB, sistem penerimaan murid baru 2025 ini dengan menggunakan jalur-jalur yang resmi, yaitu di website Disdik, aplikasi Sapa Warga, atau datang ke sekolah yang dituju atau sekolah asal. Nah, begitu betul Bu ya? Nah, terima kasih Bu sudah hadir di studio Sapa Disdik kesempatan kali ini. Dan itu tadi Wargi obrolan saya bersama Dr. Dian Peniasiani MED selaku Wakil Koordinator Panitia SPMB Jawa Barat. Ya, semoga lancar, sehat terus Bu ya. Amin, dan sama-sama. Saya Raffi Akbar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.